Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berselawat dulu. Mau diajak berselawat? Mau diajak berselawat? Salatullah ala Taha salatullah ya ala Yasin Habibillah tawa bismillah wa bil rasulillah wa kulli mujahilillah bi alil badri ya Allah. Anak-anakku sekalian, mau dengarkan tausiah? Mau dengarkan cerita Ustadz? Mau dengarkan cerita Ustadz? Siapa Tuhan kita? Kurang keras, siapa Tuhan kita? Siapa Nabi kita? Kalau mau dengarkan tausiah, semuanya harus diam. Coba, bisa diam tidak? Bisa. Anak-anak yang pintar pasti bisa diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang saya hormati pengurus Masjid Jamiatul Muttaqin beserta jajarannya, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ketua, Bapak Kepala BNN Kota Pagaralam, Bapak Andi. Kita doakan semoga beliau ini sehat. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, ustadz wal ustazah. Yang saya hormati para panitia remaja masjid peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang saya sayangi anak-anakku sekalian, semoga kita semua selalu dalam karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat hadir dan berkumpul di masjid ini tidak lain adalah karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari masjid ini terkecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah angkat kita menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang hadir sekalian, kemudian selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas berkah perjuangan beliaulah kita semua mengerti akan arah serta tujuan hidup kita sebenarnya, yaitu menggapai kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nampak pada malam hari ini aku lebih fokus ngagi budak kecil, kan? Jadi aku mohon maaf ngagi bapak-bapak, ngagi ibu-ibu, karena inilah kita bangga dengan anak-anak kita ini. Kita bahagia melihat anak-anak kita ini, kita terkenang, yaitu sekitar 20 tahun yang lalu. Inilah Bapak Ibu sekalian yang kita lihat anak-anak kita ini, ya. Jadi kita doakan anak-anak kita ini semoga menjadi penerus, semoga dapat membanggakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian serta anak-anakku yang saya cintai, siapa yang cinta dengan Rasulullah? Siapa yang cinta dengan Rasulullah? Siapa yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang pintar itu adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi. Jangan sampai cinta kita di atas muka bumi ini melebihi dari cintanya kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, sebagai bukti dari cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada malam hari ini kita peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maulid itu artinya memperingati hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Maulud itu artinya memperingati orang yang dilahirkan, dan itu tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, apa hukumnya melaksanakan Maulid Nabi ini? Hukum melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diperbolehkan atau hukumnya adalah takriri, diperbolehkan, tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu kita perbolehkan ya bagi anak-anak kita ini untuk mencontoh kita bahwa contoh ini adalah contoh yang terbaik, memberikan contoh kepada generasi-generasi kita, baik itu remaja, anak-anak dan generasi-generasi berikutnya. Maka akan menimbulkan, menjadikan anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleh. Siapa yang mau menjadi anak yang soleh? Siapa yang mau menjadi anak yang soleha? Alhamdulillahirabbil. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik dan Ridwan. Siapa malaikat pembawa wahyu, menyampaikan wahyu? Siapa namanya? Jibril. Malaikat peniup trompet siapa? Malaikat peniup trompet siapa? Malaikat Israfil. Jadi siapa yang tahu dengan nama-nama malaikat, maka dia termasuk anak yang yang mencatat kebaikan dan keburukan. Malaikat apa? Malaikat Raqib dan kalau ribut terus akan dicatat oleh malaikat Atid, tidak mendapat pahala. Mau tidak? Mau. Nah, anak-anakku sekalian, hadirin sekalian, maka sebagai bukti tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mana buktinya? Membuktikan cinta kita kepada Rasulullah itu tidak lain adalah kita rajin-rajin bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi
taslima. Coba serentak. Innallaha ikatahu ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Maka hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian dengan berselawat dengan sebaik-baiknya. Maka berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang cinta kepada Rasulullah maka harus rajin-rajin berselawat. Mengapa? Karena berselawat ini sangat besar sekali pahalanya, satu-satunya ibadah jaminan yang mendapatkan 10 kali lipat kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan amal-amal yang lainnya, dan selawat ini langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti berapa? 10 kali lipat. Maka rajin-rajinlah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Siapa yang hafal salawat tibil qulub? Siapa yang hafal salawat tibil qulub? Anak-anak, siapa yang hafal salawat tibil qulub? Remaja, hafal? Coba. Allahumma sholli ala Muhammadin bawaiha wa abda wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi biasa. Allahumma sholli ala Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abda sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Pak memang lalu inilah ngadapi dek sini. Jadi mohon maaf ngagine tuh ya. Nah, siapa cinta kepada Rasulullah? Siapa cinta kepada Allah? Maka rajin-rajinlah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Termasuk bapak-bapak jangan apal Bu, Ibu jangan apalah nyanyi dangdut daripada selawat ya. Harus rajin yaitu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat inilah yang akan dapat menghantarkan kita pada ketenangan diri kita, pada kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Kemudian bagaimana lagi sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Bagaimana lagi? Yang kedua tidak lain adalah kita harus melaksanakan sunnah-sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Melaksanakan salat 5 waktu. Salat asar berapa rakaat?
Salat asar berapa rakaat? Salat maghrib berapa rakaat? Salat subuh berapa rakaat? Salat zuhur berapa rakaat? Siapa yang sudah salat 5 waktu? Siapa yang sudah salat 5 waktu? Ya, pintar. Jadi anak-anak sekalian, kalau cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Melaksanakan sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Maka siapa yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, apabila ia sudah dewasa, masuk akhir balik, maka ia dicatat sebagai anak yang tidak baik. Maka agar menjadi anak yang baik, laksanakan sholat 5 waktu. Lalu apalagi menjalankan sunnahnya, jalankan rukun Islam yang 5, yaitu dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan melaksanakan ibadah haji bila mampu. Coba serentak, rukun Islam itu ada. Coba, rukun Islam yang 5, syahadat, zakat untuk, haji bagi siapa tidak sholat. Coba serentak. Siapa tidak sholat. Kurang keras. Siapa tidak sholat, celaka di akhirat. Siapa tak bayar zakat oleh Allah. Sekali lagi, siapa tidak sholat, celaka di akhirat. Siapa tak bayar oleh Allah dilaknat. Mau diteruskan? Mau diteruskan? Kalau mau diteruskan, silakan mulutnya agak diam ya. Kemudian yang ketiga, sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW itu, maka kita harus menjaga warisan Rasulullah SAW. Apa warisan Rasulullah? Tidak lain adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka kita dianjurkan untuk harus bisa belajar dan harus bisa membaca Al-Quran. Maka orang mukmin yang tidak bisa membaca Al-Quran, maka ia tidak akan pernah menjadi pedoman yang baik dalam kehidupannya, bahwa Al-Quran itu adalah imam bagi dia. Maka ia akan celaka kalau tidak menuruti Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kata Rasulullah, tidak ada yang aku tinggalkan terkecuali tidak lain adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang berpegang kepada hadis Rasulullah dan Al-Quran, maka akan selamatlah ia, selamat fid dunia wal akhirah. Kemudian yang berikutnya, agar kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus kenal keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi. Siapa yang kenal keluarga Rasulullah? Siapa yang hafal keluarga Rasulullah? Abdullah nama Aminah, ya, Abdul Muthalib, Abu Thalib pamannya, Khadijah, Fatimah, semua
dari Quraisy. Itulah yang penuh itulah nama-nama daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi jangan sampai kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita tidak kenal yaitu dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak kenal dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berarti belum benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu sekalian, hadirin sekalian, memang inilah kita ceramah campur daksin ya. Jadi harap maklum. Nah, maka oleh sebab itu kita ajarkan dengan anak-anak kita harus lebih mengenal keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka zaman dulu Pak diperkenalkan ya, kalau zaman dulu pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Hafal hadro? Hafal? Hah? Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Coba Nabi Muhammad Aminah ibunya banyak didapal ya. Apalah lagu apa? Banyak apa lagu dangdut ya. Banyak apa lagu. Kalau anak-anak yang soleh dan soleha harus banyak hafal, yaitu tentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau dilanjut? Mau dilanjut? Salatullah salat ala Toha. Ya ahlil badri ya salatullah ala Toha Rasul, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah min Habibillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku, Al-Quran itu ya, Al-Quran itu bagaikan, kalau ada ceritanya, Al-Quran itu bagaikan raja yang sedang berpidato kepada rakyatnya. Anakku katanya, mau dilanjut tidak? Mau? Anakku katanya, kalau ada logam yang berbentuk logam itu ada kailnya dan ada makanannya, maka kalian jangan sekali-kali kalian memakan kail itu. Mengapa? Ketika kalian memakan kail itu, maka kalian akan diangkat ke darat, kalian akan dipotong-potong, kalian akan digoreng, maka kalian tidak bisa lagi kembali ke alammu. Maka oleh sebab itu, tidak lain kita harus bisa membaca Al-Quran. Jadi kalau kita bisa membaca Al-Quran, maka terjadilah pada diri kita ketentraman, kedamaian, kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Nah, yang terakhir anak-anakku sekalian,
Maulid Nabi Muhammad SAW ini akan mendapat mengantarkan keimanan kita, dan iman itu tidak lain kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa rukun iman, anak-anak? Ada berapa rukun iman? Ada berapa rukun iman? Iman yang pertama iman kepada, yang kedua kepada, yang ketiga kepada kitab Allah, yang keempat kepada, yang kelima kepada, yang keenam qada dan, apa itu qada dan qadar? Adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita benar-benar beriman kepada Allah, allazina yu'minuna bil ghaib, ya, harus percaya kepada hal-hal yang berbentuk rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus minimal hafal juz 30. Siapa yang hafal juz 30? Siapa yang hafal juz 30? Qul ya ayyuhal kafirun. Coba serentak. La wala antum amiduna ma'bud wala ana wala antum amiduna ma'bud lakum dinukum. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, jadi wabil khusus kepada kita sebagai orang tua, maka mari kita bersama-sama mendidik anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleh. Bu, Nabi Ibrahim itu 86 tahun baru mendapatkan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Apa doanya? Tidak lain adalah ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Nabi Ibrahim tidak meminta, ya Allah berikan aku anak yang kaya. Nabi Ibrahim tidak meminta, ya Allah berikan aku anak yang punya kekuasaan. Nabi Ibrahim meminta tidak, yaitu ya Allah aku mohon anakku menjadi pejabat kaya raya dan lain sebagainya. Akan tetapi selama 86 tahun Nabi Ibrahim meminta kepada Allah tidak lain Rabbi habli minas solihin, tidak lain meminta dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang soleh dan maka kita selaku orang tua, kalau anak kita ini kita antarkan kepada untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, maka tentu kita kuda yang nundekannya. Jangan sampai kita nundekannya ngantar dia menjadi anak yang soleh dan soleha, sementara kita di rumah kita tidak pernah mencontohkan hal-hal yang baik. Maka anak-anak kita ini ketika kita letakkan kepada guru ngaji, kepada pesantren dan lain sebagainya, maka anak-anak kita ini ia harus mendapatkan pendidikan pula di dalam rumah. Kalau dia disuruh sholat, maka tentu kita yang terdepan untuk mencontohkan sholat. Kalau kita menyuruh anak kita puasa, maka kita yang harus memberikan contoh terdepan untuk melaksanakan ibadah puasa. Jangan habiskan waktu kita sia-sia untuk mencontohkan hal-hal yang tidak baik kepada anak-anak kita. Maka kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, yaitu sebagai pewaris dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, saya kira hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf karena inilah acara kita ya. Kita bukan ngina acara ini seperti tidak serius, ini serius. Ya. Bu, ini serius. Kita bangga ngina anak-anak kita loh ini, walaupun dia ribut, walaupun dia lo nganeng didenganeng, tetapi dia sudah terekam dalam otaknya bahwa ini adalah contoh yang terbaik bagi anak-anak kita. Ini jangan dianggap ini negatif. Inilah generasi kita. Kita wajar namanya anak-anak
harus pacak kita mengendalikannya. Kadang-kadang pacak kita kendalikan, kadang-kadang tidak. Tapi kita bahagia anak kita ini sudah mau bermain, dan tempat bermain ia tidak lain adalah tempat yang terbaik, tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah namanya masjid. Maka masjid ini adalah tempat kita menitipkan anak-anak kita. Kalau dia galak masuk masjid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat kepada kita hingga kita mendapatkan kebahagiaan, ketentraman melihat anak-anak kita ini sebagai dambaan. Tua berdoa kita yang kita panjatkan, minimal kita sebagai orang tua, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Ya, kita tutup dengan hadroh. Ya, hadroh coba kita tutup. Dipukul. Coba salawat tibil kulub tadi. Ya, bareng-bareng. Ya. 1, 2, 3. Allah. Ayo bareng. Ya. Ayo. Muhammadin qulubi wa diyaiha wa afiyatin abdai wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa hafiyatin abdai wa sifaiha wa nuril absari Ya, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan